Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alal ghairi ilal azman wa unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pengurus masjid beserta seluruh jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kami, orang tua kami, ibu-ibu kami, mande-mande kami, bapak dan ibu jamaah salat subuh yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu, kita bersyukur dan berbahagia karena Allah berikan kita kesempatan yang paling mulia ini untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah berikan kita kemampuan untuk mampu membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita berpuasa dan malamnya kita melaksanakan ibadah sunnah, tarawih dan witir. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, kita tunaikan sampai pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi ibadah yang terbaik dari sekian ibadah yang pernah kita kerjakan selama hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Ketika Nabi ingin menginjakkan kaki di mimbar yang mulia, Nabi mengucapkan amin. 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 Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Tak ada hujan, tak ada angin, tak ada orang yang berdoa, tak ada orang yang meminta, tapi engkau ucapkan amin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi menjawab, apa kata Nabi? Saya melihat, kalian tak melihat. Saya mendengar, kalian tak mendengar. Apa doa yang dibaca oleh malaikat Jibril ketika Nabi menginjakkan kaki yang mulia itu di mimbar beliau yang mulia itu? Doa malaikat Jibril yang pertama adalah bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Apa kata Nabi? Celakalah, tercorenglah,
ternodalah setiap seorang muslim ketika dia mampu mendapati bulan Ramadan, tapi dia tidak mampu untuk mengistimewakan bulan Ramadan. Dia tidak mampu untuk mengagungkan bulan Ramadan. Dia tidak mampu meraih ampunan di bulan Ramadan. Walam yughfarlah, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan selama bulan Ramadan itu. Lalu dijawab oleh Nabi, amin, kabulkanlah ya Allah. Siapa yang berdoa? Bu, siapa yang berdoa, Bu? Malaikat yang mengaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Pak, kalau malaikat yang berdoa yang mengaminkan Nabi kabul atau tidak? Kabul, mustajab Bapak dan Ibu. Jadi banyak orang yang ketika bulan Ramadan seakan-akan bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Kalau di dalam riwayat lain Bapak dan Ibu, di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, yang diriwayatkan itu yang berdoa adalah Nabi, yang mengaminkan adalah malaikat. Di riwayat ini malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Di dalam kitab Al-Mustadrak yang berdoa adalah Nabi, yang mengaminkan adalah malaikat. Apa doa Nabi ketika Nabi menginjakkan kaki yang pertama di mimbar yang mulia itu? Rahima anfu rajulin liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Sama pengertiannya, ternodalah, tercorenglah orang yang ketika mampu mendapati bulan Ramadan itu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan selama bulan Ramadan itu. Malaikat yang mengaminkan, Nabi yang berdoa. Kita bersyukur kepada Allah Bapak dan Ibu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak dan Ibu, kenapa sampai hari ini Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Kenapa sampai hari ini Allah semaikan nyawa di dalam badan kita? Kenapa sampai hari ini napas kita bisa berhembus, jantung bisa berdetak? Karena Allah sayang dengan kita. Allah tunggu kita untuk memperbaiki diri, membersihkan hati dan jiwa. Jangan sampai kita kotor sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan 1447 Hijrah. Kalau Allah berkehendak, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur segala kehidupan yang ada di alam langit dan bumi, Allah yang punya kuasa. Ada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tak sempat bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Inilah dalam pintu orang Minang Pak. Coba panuh gantang melanjong, singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Di pancong talang aturat diambil ke tampang tadi, lebihnya ke kayu tulu. Malang nanti tak dapat kita tulak, muncul nanti tak dapat kita raya. Pada akhirnya nyawa berbalik kanan penyu. Kepada siapa kita kembali? Kepada Allah. Kepada Allah. Lalu mengapa kita mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibuatkan dalam tulisan agama Islam, tapi tak pernah bersujud sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan, seakan-akan bulan itu berlalu begitu saja. Orang berpuasa
dia seakan-akan tak kenal dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan Pak, orang-orang seperti itu tidak ada di kampung itu Pak. Lihat ada Pak, tak serang-serang ibadah Pak. Ya dah Bu. Kapan lagi kita untuk memperbaiki diri Bapak dan Ibu? Sebab semua rezeki datangnya dari Allah. Nikmat itu Allah yang mencurahkan kepada kita. Semua itu adalah titipan kepada kita Bapak dan Ibu. Nyawa yang bersemayam di dalam jasad kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang mematikan, wal hayata, Allah yang menghidupkan. Untuk apa ada hidup, ada mati? Untuk apa ada kelahiran, ada kematian? Untuk apa ada buaya, ada liang lahat? Kenapa kita berada di antara dua itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, Allah ingin melihat siapa yang paling baik amal perbuatan di antara kita. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa Nabi yang pertama. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena puncak dari ibadah puasa adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Setiap di bulan Ramadan ini selalu dibaca oleh para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, siapkan telingamu, kata Allah, tancapkan ke dalam hatimu, kata Allah. Setelah panggilan itu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan kepadamu. Apa perintah dan kebaikan itu? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan kepadamu, kata Allah, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad. Ingat Bapak dan Ibu, puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Puncak dari ibadah puasa yang kita kerjakan di sehari itu adalah puncaknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapatkan? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, takwa yang Allah janjikan kepada kita itu, mudah-mudahan kita yang ada pada subuh ini, mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak dan Ibu, lalu apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, lalu kenapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga yang kedua ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Bu'dal liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah, kata Nabi, orang yang ketika namamu disebut tapi mereka tidak mau berselawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidah, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang sekali kita berselawat, Allah membalas sebanyak 10 kali. Banyak Pak khutbah Jumat
lupa khatib membaca rukun khutbah, salah satunya adalah berselawat kepada Nabi, batallah salat Jumat ketika itu. Batal salat Jumat Bapak dan Ibu. Tapi aneh apa? Ketika salat Jumat itu banyak, banyak bapak-bapak yang laki-laki ketika khatib berkhutbah banyak yang tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata khatib. Apa kata jamaah? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Antah lupa khatib, antah lay juga rukun baca khatib, jamaah tertidur. Kena nih Bapak dan Ibu. Sementara khutbah Jumat itu adalah salat 2 rakaat. Makanya kita tidak boleh tidur. Jangankan tidur Bapak dan Ibu, duduk saja kita diangkat kaki kita tidak boleh ketika Jumat. Jangankan untuk duduk, mencuki-cuki kawan saya tak boleh. Apalagi Bapak dan Ibu, di dalam salat lupa kita membaca selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lupa kita Bapak Ibu, batal salat. Begitu keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang banyak-banyak berselawat kepada Nabi Bapak dan Ibu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak dan Ibu salah satu doa yang sampai hari ini disimpan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ketika Nabi berada di Taif, lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setiap Nabi punya doa yang mustajab ya Rasulullah. Mintakanlah ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah ya Rasulullah. Kalau engkau berdoa ya Rasulullah, hancur mereka semua ya Rasulullah. Rata mereka dengan semua ya Rasulullah. Rata mereka semuanya dengan tanah." Kata sahabat. Menangis Rasulullah Bapak dan Ibu. Tidak, kata Nabi. Doa itu akan aku simpan, kata Nabi. Untuk siapa ya Rasul? Untuk umatku nanti di yaumil akhir. Apa doa itu? Syafa'atan li ummati. Syafaatku adalah, kata Nabi, hanya untuk umatku, bukan untuk sahabat yang hidup bersama Nabi. Syafa'atan li ummati. Syafaatku hanya untuk umatku. Bukankah kami umatmu ya Rasulullah? Tidak, engkau adalah sahabatku, engkau adalah saudaraku. Umatku adalah, kata Nabi, mereka yang hidup tak pernah berjumpa denganku, mereka yang hidup tak pernah bersamaku, mereka yang hidup tak pernah melihat wajahku. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa? Kita inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kami sampaikan Bapak Ibu. Mengaku umat Nabi tapi tak pernah berselawat kepada Nabi. Mengaku sebagai hamba Allah tak pernah menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajiban kita menunaikan salat 5 waktu sehari dan semalam. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah firman Bapak, yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta yang banyak tidak lagi berguna, wala banun, anak tak dapat menolong. Apapun profesi anak kita, apapun status jabatan anak kita, tak akan dapat menolong kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah bi qalbin salim, dengan hati yang bersih dan bekal amal saleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak dan Ibu yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah, Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain Bapak dan Ibu.
berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin pada anak tangga yang ketiga ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, Jibril berkata, "Bu'dhal liman adraka wiladayhul kibara aw hadahuma aw hilahuma falam yudkhilul jannah." Celakalah orang yang ketika hidup bersama orang tuanya, bersama ibu bapaknya, tapi tak sempat membuat orang tuanya bahagia, tak sempat memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah. Maka Nabi berdoa, celakalah kata malaikat Jibril, dan didoakan oleh Nabi, amin, kabulkanlah ya Allah. Celaka orang yang ketika hidup bersama ibu bapaknya tapi tak sempat membuat ibu bapaknya bahagia dan memasukkannya ke dalam surga. Inilah doa Bapak dan Ibu yang selalu diajarkan dari kecil, dari sekolah dasar itu sudah diajarkan doa untuk ibu bapak. Anak-anak kita pandai membaca doa untuk bapak dan ibu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu didoakan oleh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau ada orang tua kita yang meninggal, dibacakan doa, ya Allah, lapangkanlah kubur orang tuaku ya Allah, terangkanlah alam kubur orang tuaku ya Allah, bebaskanlah orang tuaku dari azabmu ya Allah. Kan itu minta doa gitu Bu. Itu Pak. Tidak ada selain daripada itu ya Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan ridwallahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah kepada seseorang tergantung ridhonya orang tua, dan kebencian Allah kepada seseorang tergantung kebencian dari orang tuanya. Tapi orang tua Bapak dan Ibu takkan pernah benci kepada anaknya. Apapun profesi anaknya akan selalu didoakan oleh orang tuanya untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Yaudah Bu, apapun lain model apapun pekerjaan status anak kita Bapak dan Ibu, pasti ibu berdoa setiap salat, ya Allah, mudah-mudahan anakku diberikan petunjuk dan hidayah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa melaksanakan puasa ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa melaksanakan salat fardu 5 waktu sehari semalam ya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Acan itu sayangnya orang tua kepada itulah Pak disampaikan, sayang orang tua tak terbatas sepanjang jalan. Tak ada ujungnya dong, tapi anak sepanjang penggalan. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Tapi anak pun akan berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Setiap sholat didoakan ibu bapaknya. Orang tua pun begitu juga. Setiap sholat didoakan anaknya. Bagi yang belum punya pekerjaan, bagi yang dalam keadaan sekolah, didoakan anaknya oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena doa ibu dan ayahnya adalah mustajab
dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di bulan Ramadan 1446 Hijrah ini betul-betul kita laksanakan dengan semampu kita. Kita mengharap ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah jamaah kami yang ada pada malam hari, pada subuh yang mulia ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami sampai saat ini ya Allah, dan berikanlah kami kesehatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun akan datang ya Allah. Siapkan kami ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, turunkan rahmat dan nikmat di kampung kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dari musibah dan bencana ya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah singkat pada yang mulia ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Banyak maaf Bapak dan Ibu.